warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan saya Dwi Ningrum Handarini dari SDN Pegadungan 11 Pagi, yang merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 7 dari Provinsi DKI Jakarta. Saat ini saya akan menayangkan sebuah video tentang kolaborasi hasil dari kegiatan coaching pada ruang kolaborasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan kegiatan coaching sesi kedua, di mana saya Dwi Ningrum Handarini selaku coach dan Andini Nur Lestari selaku coach. Iya, kita mulai langsung waktunya ya Bu Andini ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andini, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Ibu Ningrum, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah juga Bu baik. Tapi sepertinya saya lihat senyumnya Bu Andini ada sebuah kegalauan ya, keresahan ya. Sampai Bu Andini itu mencoba berkomunikasi dengan saya untuk melakukan kegiatan coaching yang saya tahu ya Bu Andini ya. Iya nih Bu, benar. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu nih Bu, rencana Bu Andini untuk kegiatan coaching kali ini tentang apa ya Bu ya? Gini Bu, sebenarnya sih bukan hal yang besar ya, cuma saya hanya ingin konsultasi mengenai pembelajaran di kelas saya supaya lebih bersemangat lagi dan lebih bervariasi lagi Bu. Oh, jadi Ibu mengharapkan adanya sebuah pembaharuan ya Bu ya? Artinya pembaruan pada Ya, saat proses pembelajaran Ibu di kelas. Begitu ya Bu Andini ya? iya betul Bu Ningrum, betul. Saya ingin lebih bervariasi lagi gitu supaya anak-anak nantinya tentunya pasti lebih bersemangat. Nah, itu kan sebuah rencana Bu Andini ya untuk melakukan kegiatan Mm-mm. coaching ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, tujuan dari coaching kita ini itu apa ya Bu ya? Ya, tujuan saya itu tadi kan ingin membuat pembelajaran menjadi lebih bersemangat lagi supaya anak-anak didik saya itu tidak merasa bosan gitu ya, atau mungkin mereka yang tadinya membawa permasalahan dari rumahnya itu ke sekolah gitu ya, masih sedih atau masih mengantuk, itu bisa lebih fokus lagi. Jadi saya tujuannya bagaimana pembelajaran saya ini membuat anak itu bisa fokus, bisa semangat, dan berakibat nilai mereka pun akan jadi lebih baik. Berarti tujuannya Bu Andini itu mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu ya. Karena Betul, Bu. karena anak-anak kalau hatinya senang, hatinya nyaman, dia akan mudah dan senang untuk belajar ya Bu ya. Begitu ya Bu ya? Ya, iya Nah, Bu kalau Ningro, betul. oke. Kalau boleh saya tahu Bu, pada saat Bu Andini melakukan tujuan atau menginginkan tujuan dari apa yang Ibu harapkan tadi, ukuran keberhasilan dari pertemuan coaching kita kali ini tuh Bu Andini mau seperti apa ya? Ya, ukuran keberhasilan yang saya perkirakan itu ukurannya ya tentu saja tercapainya tujuan awal saya tadi yang saya sudah jelaskan, yaitu membuat pembelajarannya itu lebih menyenangkan lagi. Jadi ada ide-ide baru bagaimana saya tuh dari sisi coaching ini tuh saya udah memiliki ide baru gitu. Sehingga pembelajarannya menjadi menyenangkan dan anak-anak lebih bersemangat lagi, Bu. Tujuan itu tercapai, itulah saya anggap sudah berhasil. Ternyata Bu Andini sudah punya ide-ide baru ya, yang sudah ada di ibaratnya sudah ada di rencana Ibu ya, ide baru apa yang akan Ibu lakukan nanti nih untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan buat murid-murid Ibu di kelas nanti ya. Seperti itu ya Bu ya, kalau saya tangkap dari Iya, apa yang Ibu bicarakan tadi. Kalau boleh saya tahu juga nih Bu ya, kesempatan apa sih yang Bu Andini miliki saat ini untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan tadi gitu? jadi kesempatan yang saya miliki atau kemungkinan yang saya miliki saat ini itu adalah saya itu ingin mempraktekkan pembelajaran sosial emosional yang sudah saya peroleh dari pendidikan guru penggerak kemarin itu.
selain saya memperoleh tentang pengetahuan pembelajaran sosial emosional, saya pun sudah menerapkannya bersama teman-teman CGP lainnya, sehingga saya lebih mantap lagi seperti apa itu, salah satunya itu saya akan mempraktekkan teknik stop, ya. Jadi anak-anak itu nanti ada sesi untuk berhenti sejenak, dan setelah itu mereka bisa fokus lagi dengan tenang, lalu saya akan meminta mereka menuliskan apa kekuatan dalam diri mereka di sebuah kertas, di note. Setelah itu, setelah mereka menyadari apa yang sudah mereka miliki atau mereka sudah mengungkapkan kekuatan diri mereka minimal 5 lah, itu barulah saya lebih memfokuskannya dengan mengadakan game supaya setelah mereka fokus, mereka juga bisa semangat gitu ya. Dengan adanya games itu mereka ceria, otaknya terbuka, jadi siap menerima materi selanjutnya. Begitu Bu, kesempatan yang kira-kira saya akan lakukan. Oke, beberapa kesempatan yang menarik sekali ya yang Bu Andini lakukan di saat proses pembelajaran dengan kemampuan Ibu dengan materi-materi atau ilmu-ilmu yang sudah Ibu dapatkan pada saat melakukan kegiatan CGP ya Bu ya. Pada saat itu Iya, Ibu akan mencoba mempraktekkan kembali ke siswa, ke anak-anak Ibu, apakah dengan materi itu Ibu bisa terapkan ke anak-anak dan apakah nantinya akan berhasil atau tidak gitu ya Bu ya. Artinya mencoba dalam rangka untuk mengendalikan emosi anak-anak gitu ya Bu ya. iya. Kalau ya itu adalah salah satu tujuan tujuan Ibu yang ingin Ibu lakukan nanti. Jika saya menginginkan untuk Bu Andini bercerita atau mengukur jika Ibu berada di antara jika saya memberikan skala 1 sampai 10, posisi Ibu untuk mencapai tujuan yang akan Ibu lakukan ini kira-kira Ibu berada di posisi berapa ya? Karena saya sudah mempunyai modal ya atau kekuatan tadi, saya menganggap atau saya memposisikan diri saya itu dari skala 1 sampai 10, saya sepertinya ada di posisi 8, Bu. Posisi 8, alhamdulillah itu sudah 2 poin lagi bisa mencapai posisi sempurna ya Bu ya. Insya Ya, Allah. nah, amin ya. Uh, itu tadi skala yang Ibu sampaikan bahwa Ibu saat ini berada di posisi 8. Nah, untuk bisa mencapai tujuan Ibu, berarti kan Ibu punya power nih, Ibu punya potensi nih, Ibu punya kekuatan nih, ya kan? Untuk mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Kekuatan yang Ibu Andini miliki itu apa saja ya? Kalau bisa Ibu ungkapkan gitu kan. Jadi biar Ibu sebuah pembelajaran ini memang sesuai dengan tujuan Ibu. Ya, kekuatan yang saya miliki itu pertama, saya memiliki kemampuan tadi menerapkan pembelajaran sosial emosional ya, khususnya itu tentang mindfulness, di dalamnya itu ada teknik stop. Jadi, kekuatan yang pertama saya pernah mempraktekkan bersama teman-teman bagaimana itu teknik stop, lalu ada juga untuk listening dan ada seeing. Jadi saya bisa membedakan antara ketiganya itu. Mungkin di awal saya akan mempraktekannya teknik stop terlebih dahulu. Karena saya sudah memiliki kemampuan ini, itulah yang saya anggap kekuatan saya yang pertama. Kekuatan yang kedua, saya sudah memiliki alternatif-alternatif permainan atau games yang sekiranya bisa membangkitkan semangat anak, tapi juga berkaitan dengan materi yang akan sama-sama kami pelajari gitu. Jadi mungkin persepsi mengulas materi sebelumnya dengan games itu dibungkus dengan permainan yang menarik, sehingga anak selain dia semangat, dia juga bisa mengkaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi dua kekuatan itu saya anggap bisa menjadi modal untuk melakukan rencana saya ini, Bu. Wah, berarti Bu Andini sudah paham banget ya dengan kekuatan yang Bu Andini miliki gitu ya. Berarti kalau boleh tahu peluang dan kemungkinan apa nih yang bisa Bu Andini ambil dari kegiatan coaching kita kali ini?
Peluang atau kapan saya akan melakukannya ini, saya melakukannya ini di tahap awal pembelajaran, Bu. Jadi, saya akan membekali mereka dengan melakukan mindfulness tadi, teknik stop. Jadi, peluang selanjutnya itu anak-anak diharapkan dapat fokus gitu ya, dapat tenang, fokus, sehingga mereka juga bisa mengikuti games juga, dan setelah itu melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Jadi peluang yang saya akan ambil itu ketika di awal pembelajaran, Bu. Oke, itu peluang yang Ibu akan ambil ya. Ibu akan melakukan ini pada saat awal pembelajaran. Pastinya sebuah kegiatan itu ada hambatan ya Bu ya, ada gangguan karena tidak mungkin semua kegiatan itu bisa berjalan mulus. Kalau boleh tahu, ada nggak nih hambatan yang nantinya akan Ibu alami ketika rencana aksi Ibu itu bisa dilakukan? Kalau yang saya bayangkan ya, kalau dengan kondisi yang sudah pernah saya alami sebelumnya setiap harinya, kondisi atau gangguan yang kiranya akan mengganggu, yang akan menghambat itu, yang pertama adalah suara bising dari kelas sebelah atau kelas lainnya, mungkin juga di koridor, ataupun ada karena posisi kelas saya itu berdekatan dengan kantin sehingga aroma dari masakan yang dibuat oleh petugas di dagang di kantin itu tercium sampai ke kelas saya, sehingga kemungkinan bisa mengganggu apa sih konsentrasi anak murid saya. Jadi dari suara bising, aroma masakan gitu ya. Dan juga ada juga beberapa anak yang ya di setiap kelas mungkin ada ya Bu, anak-anak yang tidak sepenuhnya paham tentang apa yang saya sampaikan. Itu yang terbayang oleh saya gangguan yang akan muncul. Itu bayangan Bu An ini terkait dengan gangguan dan hambatan yang akan terjadi ya Bu ya. Nah, untuk menghadapi gangguan itu solusi yang akan Bu Andini lakukan itu apa? Kalau boleh saya tahu Yang ya. pertama, baik Bu. Yang pertama saya pastinya menyiapkan sound system itu dulu, lalu saya membesarkan volumenya sehingga suara yang ada itu yang muncul itu lebih lebih kencang dibandingkan suara yang ada di luar gitu ya. Yang kedua, tayangan di depan anak-anak itu video entah itu permainan games itu saya kemas supaya lebih pastinya menarik, lebih bisa apa mengalihkan perhatian mereka dari aroma masakan itu lebih tertarik dengan apa yang saya tayangkan di depan gitu. Kalau untuk anak-anak yang sekiranya nanti mungkin mengganggu, saya akan melakukan pendekatan khusus atau mengatur tempat duduknya supaya bisa lebih dekat dengan saya. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Andini sudah menjelaskan dari awal ya, dari awal dan sudah mengidentifikasi apa namanya keinginan dan tujuan Bu Andini untuk melakukan kegiatan coaching kali ini. Uh, Rencana Bu Andini untuk mencapai tujuan tadi itu, kalau Ibu bisa jelaskan. Ya, rencana saya pastinya di awal, saya akan menyiapkan roda emosi ya Bu ya. Saya siapkan dulu di laptop saya untuk ditampilkan di depan dan anak-anak itu nantinya akan memilih di awal sekali setelah sama-sama berdoa itu saya tanyakan ke mereka, mereka saat ini sedang seperti apa emosi di dalam dirinya gitu ya. Mungkin di situ akan beragam hasilnya gitu. Nah, untuk menenangkan dulu, saya pastinya rencana selanjutnya memutarkan apa sih alunan musik ya dengan ada juga perintah-perintah yang menggambarkan suatu kegiatan tadi, teknik stop tadi, mengatur mereka untuk bernapas, dan setelah selesai itu, saya akan memandu mereka untuk menuliskan kekuatan yang mereka miliki, dan terakhir saya akan melakukan game supaya lebih terfokus lagi perhatiannya. Nah, itu kan rencana ya yang sudah Bu Andini rencanakan. Salah satunya yaitu melakukan menyiapkan roda emosi anak-anak ya Bu ya. Jadi biar emosi murid-murid Ibu lebih terkontrol seperti itu. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, apa nih yang menjadi prioritas Ibu ketika Ibu melaksanakan rencana ini?
Ya, saya memprioritaskan itu pembagian waktu ya Bu ya. Saya akan atur waktunya sedemikian mungkin supaya kegiatan ini berlangsung sesuai dengan yang sudah saya buat. Jadi tidak mengganggu kegiatan inti pembelajarannya. Itu Bu. Selain itu juga saya menyiapkan video-video yang akan saya tayangkan, perlengkapan seperti laptop, sound system itu saya prioritaskan gitu ya, kedua hal itu. Nah, itu prioritas Ibu ya, yang akan Ibu siapkan terkait dengan pembagian waktu, perlengkapan. Nah, untuk prioritas itu menjadi sebuah hal yang memang benar-benar terwujud, strategi Bu Andi ini Strategi ya Bu. ya, Ya, strategi Bu Andi seperti apa strateginya agar prioritas itu saya bisa membuat tercapai gitu? oke, saya membuat pengaturan waktunya itu teknik stop ini akan memakan waktu yang cukup lama, agak lama lah dibanding langkah-langkah yang lainnya. Jadi saya strateginya mengatur waktu untuk teknik stop saya alokasikan lebih lama dibanding yang kekuatan gitu ya. Dan games juga saya atur supaya pertanyaannya tidak terlalu banyak sehingga tidak mengganggu kegiatan inti. Strateginya seperti itu gitu. Ya, jadi strateginya Ibu lebih cenderung mengatur waktu ya, mengatur waktu dari Ya. semua agenda-agenda kegiatan yang Ibu lakukan nanti. Nah, agar tujuan ini bisa sesuai dengan yang Ibu harapkan, berapa nih jangka waktu dari rencana aksi yang akan Bu Andini lakukan? Kegiatan Jangka ini akan waktunya. saya mulai secepat mungkin dari mungkin hari Senin karena sekarang sudah Jumat ya. Jadi kembali lagi hari Senin dan insya Allah selama 2 minggu saya akan konsisten ya berlatih rutin dengan anak-anak. Insya Allah dalam waktu 2 minggu itu anak-anak akan terlatih fokusnya gitu. Oke, berarti Bu Andini akan segera ya, akan segera melakukan kegiatan ini, akan segera dicoba dilakukan kepada siswanya, paling lama paling tidak 2 minggu. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu apa ya? Keberhasilannya apabila kegiatan itu berlangsung sesuai alokasi waktu yang sudah saya tentukan tadi, yang pertama. Yang kedua, dapat menghasilkan hasil belajar para siswa saya itu ya di atas KKM lah minimal mungkin 75% siswa. Karena mereka sudah fokus, mereka semangat, dan otaknya terbuka sehingga pembelajaran inti yang saya berikan itu bisa diterima dengan baik gitu, Bu. Ya, itu ukuran keberhasilan Ibu ya, bahwa bisa sesuai dengan harapan dan target Ibu ya. Kalau sudah sesuai dengan harapan dan target Ibu, bisa dikatakan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu aksi nyata lakukan itu bisa dikatakan berhasil. Nah, paling tidak kan berarti ada beberapa gangguan nih. Untuk mengantisipasi gangguan dari rencana yang sudah Ibu lakukan ini apa Bu Andi? Mungkin kalau di luar yang praduga saya akan diam dulu ya, akan tenang dulu, saya berpikir dulu. Misalnya ada tiba-tiba, entah itu ada supervisi atau misalnya ada kunjungan tua datang tiba-tiba atau ada panggilan masuk atau ada anak yang melakukan apa, entah apapun itu gangguannya, pastinya saya akan terdiam dulu sebentar, lalu saya berpikir akan melakukan apa dan bagaimana solusinya. Tentu saja saya akan melakukan murid-murid saya itu saya sudah siapkan mereka bagaimana bisa membantu untuk menyiapkan peralatan sehingga waktu yang saya butuhkan untuk melakukan hal ini bisa lebih dimanfaatkan lagi, Bu. Oke, itu salah satu trik ya, salah satu trik yang Bu Andini lakukan untuk menghadapi gangguan Ibu ketika proses pembelajaran itu berlangsung ya. Nah, kemudian komitmen Ibu nih untuk menjalankan semua yang sudah Ibu rencanakan, seperti apa komitmennya? Komitmen saya pastinya ini harus saya lakukan rutin, harus konsisten. Jadi tidak bolong-bolong gitu ya, atau tiap hari saya lakukan selama 2 minggu ini, sehingga pembelajarannya juga harus sesuai rencana yang sudah saya buat, tidak tidak keluar dari rencana itu dan sesuai dengan batas waktunya 2 minggu gitu, Bu. Iya, artinya Bu Andini memang berkomitmen melakukan kegiatan ini secara kontinu ya, konsisten terus-menerus agar keberhasilan dari apa yang Bu Andini tuju ini bisa terlihat dengan jelas gitu ya Bu ya.
Nah, paling pastinya ketika Ibu melakukan kegiatan ini, adakah orang lain yang membantu Ibu untuk, mensukseskan atau, menjalankan rencana aksi yang akan Ibu Andini lakukan? Ya, saya memang berencana akan berkolaborasi bersama rekan sesama guru kelas 5. Saya ada 3 orang, ya, ada Pak Winardi, Bu Nana, dan Bu Nuni, yang insya Allah kami akan berkolaborasi melakukan hal ini, karena jika hal baik itu kan sebaiknya memang ditularkan ya Bu. Dan saya Ya. pun terbantu, mereka pun juga mendapatkan impact yang bagus gitu Bu. Oke, berarti Ibu memang mau menciptakan sebuah kolaborasi ya dengan teman-teman Ibu, paling tidak satu level dengan Ibu ya. Syukur-syukur sih kita bisa menularkan kepada yang lain gitu ya Bu ya. Nah Bu Andini, tadi kan kita sudah lama nih bercerita tentang apa namanya rencana Ibu, tujuan Ibu melakukan coaching ini kita bersama-sama. Nah, tindak lanjut Ibu dari kegiatan coaching ini apa yang ingin Ibu harapkan? Saya berharap ya setelah adanya pendekatan di awal pembelajaran ini, saya berharap anak-anak itu tentunya lebih bersemangat dan fokus dalam pembelajaran, sehingga tindak lanjut yang akan saya lakukan, tentunya saya akan minta ibu untuk menyediakan waktu coaching bersama saya kembali itu sekitar mungkin ke depannya 2 minggu ke depan Bu. Itu kalau Oke, apa tindak lanjutnya Bu. Oke, berarti 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi ya Bu Andini ya untuk kita melaksanakan kegiatan coaching lagi, melihat progres ini yang sudah Bu Andini Ya, lakukan, betul. ya kan? Progresnya seperti apa? Mudah-mudahan kegiatan coaching kita kali ini dan 2 minggu ke depan kita akan bertemu lagi untuk melakukan kegiatan coaching ini, paling tidak bisa sama-sama membuat refleksi ya Bu ya, merefleksikan diri kita untuk kita sama-sama menjadi lebih baik lagi. Oke gitu Bu Andini ya. Terima kasih untuk Iya kegiatan coaching Bu kita kali Ningrum, ini. sama-sama. Semoga Bu Andini bahagia Terima kasih selalu. Bu Semoga Ningrum. tujuan Bu Andini hari ini kita melaksanakan coaching itu bisa tercapai, bisa terwujud dan bisa berhasil dan sesuai dengan target yang Bu Andini inginkan. Oke Bu Andini, terima kasih banyak. Assalamualaikum Putus-putus Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Ya. Wabarakatuh. Ya. Dah kita terakhir Bu Andini penutupan. Penutupan Bu Andini. Halo? Halo, penutupan terakhir. Ayo. Ya. Ya, penutupan terakhir. Halo? Ya, penutupan terakhir. Oh ya. Ya, ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama kepada Pak Edi selaku fasilitator. Saya Dwi Ningrum Handarini dan saya Andini Nur Lestari. Selesai kegiatan praktek coaching Dan kita saya kali Andini ini. Nur Lestari. Ya, selesai praktek coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.